صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 9. Kita ulangi sedikit baris ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Maka barang siapa ada di dalam hatinya tasdiq akan yang tersebut itu, siapa yang di dalam hatinya tasdiq itu kan membenarkan ajaran Islam, hatinya membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan ada pada lidahnya iqrar dengan 2 kalimat syahadat. Lidahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, KTP-nya Islam, tandanya orang Islam, dan tiada ia mengerjakan amal saleh. Tapi orangnya misalnya kada beramal saleh, contohnya kada sembahyang. Inya percaya dengan ajaran Islam, KTP-nya Islam, tapi kada sembahyang. Kada sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, kada beramal saleh. Maka orang itu mukmin juga. Mukmin tuh beriman. Orang tuh beriman beriman orang itu ada kafir kada. Orang itu orang beriman, tetapi tiada sempurna imannya, tapi imannya tipis. Imannya kada sempurna. Nang sempurna itu apa? Percaya dengan ajaran Islam, KTP-nya Islam, dan melakukan apa? Ibadah, amal saleh, mengamalkan ajaran Islam. Nah itu sempurna iman. Ini kada sempurna imannya, tapi berimannya orangnya gara-gara tiada mengerjakan amal saleh. Orangnya Islamai, KTP-nya Islamai, tapi kada mau mengaji, kada mau menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini wajib, kada ada menunaikan kewajiban, kada akun mengaji, kada akun menuntut ilmu agama. Itu imannya tidak sempurna, imannya lemah, imannya tipis. Lagi durhaka, ini itu dianggap orang yang durhaka kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kenapa? Ada sembahyang, karena mengaji ilmu agama. Itu orang yang durhaka kepada Allah. Lagi durhaka, iya, sebab meninggalkan amal saleh. Kenapa jadi durhaka? Karena kada sembahyang, kada mengaji, kada akon beramal saleh. Nah, tapi lamun mati, ya kita urus jenazahnya seperti kita mengurus jenazah orang Islam, karena ini orang Islam kan. Dan jika dikerjakannya amal saleh, sekalinya orangnya ini penyembayang,
mengaji ilmu agama, ataunya baca salawat, ataunya baca Quran, beramal saleh maka jadi sempurnalah imannya. Nah, baru imannya tuh kuat, imannya tuh bertambah, imannya tuh sempurna. Nah, mudahan kita termasuk orang yang beriman dan beramal saleh lah, supaya iman kita ini sempurna. Nih. Tetapi jikalau ada ia mengerjakan pekerjaan yang mengkafirkan, ini misalnya orang ini percaya ainya dengan ajaran Nabi Muhammad, inya mengucap 2 kalimat syahadatai, KTP-nya Islamai, sembahyang aja juga kayak orang, puasa bulan Ramadan kayak orang juga. Sekalinya di suatu ketika, di suatu hari, inya ini menggawi atau mengerjakan pekerjaan yang bisa menyebabkan inya ini kafir tiba-tiba. Seperti contohnya situ, sujud bagi berhala dengan ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu nomor 1, ada di bawah nomor 1 nabijar. Ikhtiarnya itu kemauannya sendiri, artinya ada dipaksa orang. Ini KTP-nya Islam, orang Islam sembahyang aja. Sekalinya pas hari Natal 4 juga ke gereja menyembah atau sujud bagi patung Yesus jabahnya. Nah, padahal kada dipaksa, dengan ikhtiarnya seorang disuruh kada juga, lain kayak ini kan ikam buat kada bernatal, kada ikam kutembak, itu kan dipaksa. Nih, dengan ikhtiarnya itu, dengan kemauannya sendiri, tahu-taunya orang benatalan 4 juga benatal, padahal orang Islam. Oh, sujud kepada berhala, sujud kepada patung, itu kan bisa menyebabkan kafir kalau dah. Atau contohnya lagi yang bisa menyebabkan seseorang itu kafir, membuangkan mushaf kepada segala tempat yang cemar. Cemar itu nomor 2 di bawah, artinya kotor, yang cemar, yang kotor. Dengan ikhtiarnya juga, dengan ikhtiarnya itu, dengan kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri. Orang ini orang Islam, KTP-nya Islam, sembahyang juga kayak orang, puasa juga. Sekalinya membuang mushaf Al-Quran di tempat sampah. Nah, basing aja, kada dipaksa apa-apa, atas kemauannya sendiri. Nah, atau contohnya lagi sini, mengata kalimat kafir. Mengata kalimat kafir. Contohnya apa ya? Contohnya inya mengaku dirinya kafir, itu bisa kafir. Tahu lah kawan ya, apa aja? Aku ini orang kafir ya. Bapak kayak itu. Kata-kata bisa menyebabkan inya kafir. Misalnya kayak itu. Atau barang sebagainya daripada perkara yang mengkafirkan, yang lagi akan datang kenyataannya nomor 3 di bawah. Kenyataannya artinya keterangannya atau penjelasannya. Kena di lembaran berikutnya ini udah tukar lampai ini akan menyebutkan tentang sebab-sebab orang itu jadi kafir. Nah, atau ini nih mengatakan kata-kata yang bisa menyebabkannya kafir. Nah, maka orang itu jadi kafir. Nah, orang ini sudah Islam, KTP-nya Islam, tahu-tahu ini membuang Quran di tempat sampah, basing aja, kafir namanya. Murtad namanya. Atau sujud bagi berhala, murtad namanya. Atau bepandir tadi, aku kafir kawan aja, murtad namanya.
Nah, orang itu jadi kafir atau jadi murtad. Artinya murtad ini kafir nih bila mati masuk neraka, kekal di neraka. Artinya kita sebagai orang Islam jaga jangan sampai kita ini murtad. Jangan kita sujud kepada selain Allah. Kita sujud kepada Allah aja, itu pun di dalam sembahyang kan. Ada sujud di luar sembahyang kepada Allah seperti sujud syukur. Sujud syukur baik. Itu di luar sembahyang. Cuman sujud syukur itu menempati sembahyang juga, artinya kita menggawe sujud syukur itu nah kayak kelakuan kita sembahyang juga. Contohnya gini, orang yang disunnahkan sujud syukur baginya itu orang yang ketika mendapatkan nikmat baka kajutan kada disangka-sangka baka kajutan, atau terhindar dari bala musibah. Sujud syukur juga sunnah. Contohnya pian meunjun, misalnya meunjun di sumur seorang ya bang lah, jangan di sumur orang lah. Meunjun misalnya kolehan iwak pupuyuk sekali disiangi di dalam parut iwak pupuyuk, pokoknya biar intan kayak keleker nih misalnya ya Allah. Ini bisa bujur intan lah, lain mungkin iwaknya kah menagok intan, pokoknya intan biar arau tuh biar sugiham. Nah itu biar kada sangka tuh dapat nikmat tuh sujud syukur biar sunat. Tapi sujud syukur tuh jangan di panjangan iwak tuh. Kayaknya dulu pian basuh dulu tangan pian pakai najis, pakai sedarah iwak. Bodoh dulu sujud syukur tuh bodoh dulu. Kada mau kada bodoh, haram bodoh pian. Kemudian pian menutup aurat. Contohnya kayak orang sembahyang kayak memurmukan mata kan menutup aurat. Muha wajah aja nang kada ditutup lawan dua telapak tangan bolak-balik. Selainnya ditutup. Nah, itu sudah bodoh, sudah menutup aurat, menghadap kiblat pulang sujud syukurnya toh. Nah, menghadap kiblat. Nah, tadi kan inya tuh harus suci, kada haid, kada nipas. Mun haid nipas kada suci ngarannya. Pada awal suci syukur. Nah, jadi misalnya tadi kalau kolehan intan kada disangka-sangka, maka bila dijual 10 miliar misalnya, bodoh biar menutup aurat, menghadap kiblat, hanya pian sujud syukur tuh ini bisa berdiri. Contoh misalnya kiblat di sekolah kalau menyebelahkan, pakai takbiratul ihram ya, pakai takbiratul ihram bisa memulai takbiratul ihramnya tuh berdiri kayak ini bisa. Allahu Akbar. Lalu pian sujud, ada baca Fatihah, ada ibadah takbiratul ihram sujud, tapi dia sujud syukur. Allahu Akbar takbiratul ihram. Ini sujudnya sekali ya kan. Nampaknya baca kayak sujud sembahyang malam ya. Kalau nanti 3 kali atau kalau bacaan ada bacaan. Ya sekali sujudnya Allahu Akbar langsung duduk akhir kita. Langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pakai tahiyatul, ada ibadah. Bangun daripada sujud sekali deh langsung salam. Itu benarnya sujud syukur. Itu syaratnya baru sujudnya tadi gitu baru mandinan juga. Nah gitu misalnya dapat nikmat berkelanjutan itu. Bisa juga lihat kan memulainya berdiri, ulang yang takbirnya bisa juga berduduk takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga berduduk takbiratul ihramnya, bisa juga berdiri gitu tadi. Kalau menghadap kiblat sudah nutup aurat dan sudah bersuci, penghitungannya sujud syukur. Jadi kan sembarangan sujud syukur.
terhindar daripada musibah kada disangka-sangka. Contohnya lah tolak ke mana kah bebis misalnya harau bisnya ini nauzubillah min dzalik banget contoh ya gugur ke jurang berguling-guling matian bertaan kita aja nang hidup sorangan awak tasilahu kada jua sihat aja itu kan terhindar daripada musibah kada disangka-sangka sunat jua sujud syukur. Tapi kayak aja wudu di situ kaina sujud syukurnya bila sudah dievakuasi oleh pihak rumah sakit ya Allah kita nih berdarah itu kan awal lu buangi dulu darah najis ya terawat. Nah kita sejam kemudian 2 jam kemudian setelah itu boleh sujud syukur. Coba tadi wudu nutup aurat madhab kiblat kayak caranya tadi. Nah itu sujud kepada Allah Ta'ala juga ngarannya menyukuri nikmat Tuhan. Nah itu sujud kayak di luar sembahyang. Amun sujud di dalam sembahyang kita kayak sembahyang kan. Nah sujud syukur itu kan kayak sembahyang ya Allah kelakuannya. Nah jadi kita sujud itu hanya kepada Allah, menyukuri nikmat tadi sujud syukur kepada Allah. Kalau sujud kepada selain Allah bisa kafir, bisa murtad. Nauzubillahi min dzalik. Ada juga leh sujud napa kan itu leh nih bubuhan pemain bola nih imbah menggol nya orang Islam misalnya lalu kisah sujud nih tuh amunnya inya tuh lain sujud kada apa-apa aja ikam pina kayak tuh aku batungging menara ya nah kada apa-apa amunnya menjawab aku sujud syukur tadinya bersyukur lawan Tuhan karena sudah menggol luput ikam bisa lawan handap kelihatan aurat ikam tadi wudu lah ada aja aku malah bakantut terus ya waktu main bola tadi ya nah kemudian kiblatnya menghadap kemana di lapangan main bola itu udah tahu juga nah langsung sujud itu ada pakai takbiratul ihram langsung sujud aja kada pakai salam lah. Nah kalau inya menjawab aku batungging menara aja nggak apa-apa ya batungging warada tapi lamun aku sujud syukur ya sudah ngegol luput. Nah jadi bila kada beilmu mengerjakan ibadah itu salah. Salah. Ada peraturannya sujud syukur itu. Nah, jadi kita sujud hanya kepada Allah. Sujud kepada selain Allah bisa jadi kafir, jadi murtad. Nah, kayak pajar bebuliknya pulang ke Islam. Nah, amun orang tagawi yang menyebabkannya murtad, contohnya tadi membuang mushaf Quran ke tempat sampah, basing aja nih, atau sujud kepada berhala, atau apa tadi mengata kalimat kafir. Ini kan kafir tuh, murtad tuh. Allah hendak bertobat kembali kepada Islam, lakas-lakas mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu ya kalau artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bertambah sebuting imbah baca 2 kalimat syahadat tuh seandainya yang menyebabkannya kafir tadi tuh membuang Quran di tempat sampah, ambil Qurannya tuh, selamatkan Qurannya tuh, kemudian berjanjinya saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan ini. Nah kita jadinya taubatnya. Atau misalnya ini tadi kan karena sebabnya sujud kepada berhala, mulai sekarang saya tidak lagi sujud kepada selain Allah. Nah kayak itu taubatnya. Tapi itu setelah membaca 2 kalimat syahadat. Nah kayak itu. Di padang banyak orang lah yang baca 2 kalimat syahadat tuh kan usah seorangan aja gitu. Kada usah nang mencari saksinya kada usah. Seorangan aja gitu. Dan jika ditakdirkan ada baginya iqrar dan tasdiq dan amal saleh sekalipun,
Walaupun orang tadi jarsidin jadi tu kelampayan membaca 2 kalimat syahadat, montongnya KTP-nya Islam, hatinya percaya dengan ajaran Nabi Muhammad dan orangnya beramal saleh, menyembahyang, mengaji, tapi karena inya tadi menggawin sesuatu yang menyebabkannya murtad inya ada begaduh. Walaupun inya penyembahyang, memuasa, bersedekah, tapi kan inya menggawi sesuatu yang menyebabkannya murtadnya. Contohnya kayak sujud kepada berhala, membuang mushaf ke tempat sampah tadi. Nah, walaupunnya KTP-nya Islam, baca 2 kalimat syahadat, berarti 4 tarus, bertahlilan, bermaulidan, berarti pengajian 4. Tapi kalau tak gawe nang itu nah murtadnya. Nah, tapi tadi taubatnya tadi ya itu baca 2 kalimat syahadat bahasa masuk Islam pulang bahasa. Nah, itu halaman 10. Dari karena bahwasanya syari' itu pian dabit di bawah agama Islam, syariat Islam, syari' itu agama Islam. Dari karena bahwasanya syari' atau agama Islam menjadikan ia akan pekerjaan yang tersebut itu alamatu takdzibin. Apa artinya alamatu takdzib tuh? Terus artinya tanda mendustakan Nabi pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama. Orang tadi mengaku Islam, KTP-nya Islam, mengaku percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, tapi menyia-nyiakan mushaf Quran, membuang mushaf Quran di tempat sampah, itu tandanya pendusta. Tanda mendustakan Nabi. Sedangkan Nabi menyuruh Quran itu dihormati. Nah, makanya bagi para jamaah yasinan, ya Allah, bila bayasinan, yasin jangan diandak di lantai. Sudah sering kita sampaikan, jangan diandak di lantai. Hendak di atas dampar atau di atas pangkuan. Kita membagikan yasin jangan bertimbai, dan membaca yasin kalau mencapai bukunya berwudu dulu. Namun kada berwudu jangan mencapai yasinnya apa ya Allah kadang tanpa melihat tulisannya. Nah, jadi kita saat itu diuji kejujuran kita kepada diri kita sendiri. Kan kita kawan kita ada tahu pada kita ini bodoh kadang-kadang ada tahu. Yalah. Kawan kita kada ada nang tahunya di jamaah yasin misalnya kada nang tahunya, kita tadi di rumah bodoh kadang-kadang kita aja nang tahu mun Allah taala. Ketika itu kita diuji kejujuran kita. Amun kita jujur napa? Soal kada bodoh deh. Bapak dah aku kada kawan japai yasin karena aku kada bodoh. Jujur kita gitu. Jangan kada jujur apa seorang kada bodoh tahu aja sudah japai yasin ini kada boleh kada bodoh lalu japai kepada jujur. Nah, saat itu kejujuran kita diuji. Allah taala aja lawan kita tahu pada kita ini bodoh kadang-kadang. Nah, gitu. Nah, jadi itu tanda mendustakan Nabi. Orang ngaku Islam tapi sujud kepada selain Allah, tanda mendustakan Nabi. Ya tadi alamatu takdzib, artinya tanda mendustakan Nabi. Pada tiap-tiap barang yang datang ia dengan dia daripada agama. Maka jadi batallah pada syariat Islam ikrarnya batal. 2 kalimat syahadat itu batal karena inya mengerjakan sesuatu yang menyebabkannya murtad itu dibatal ya. Jadi kafir plong tuh batal 2 kalimat syahadatnya yang terdahulu tuh. Dan tasdiknya kono percayanya dengan ajaran Nabi Muhammad tuh batal juga. Batal juga. Dan amalnya batal juga. Misalnya kan ini nih asalnya Islam lalu sujud kepada berhala jadi kafir kalau tah. Sembahyangnya nang puluhan tahun tuh nah.
puasanya berapa puluh tahun tuh nah, inya bersedekah berapa miliar itu nah, batal beratan juga kada jadi pahala. Han, film murtad dah. Sia-sia amalnya nang terdahulu dah. Nah, dengan alamat yang tersebut itu, alamat itu tanda yang tersebut itu tuh yang ya tadi kayak sujud kepada berhala, membawa mushaf kepada tempat sampah, atau mengatas sesuatu yang menyebabkannya kafir. Nah, tetapi jika diketahui bahwa sujudnya itu tiada karena membesarkan dia dan tiada karena mengiktikadkan itu meyakini uluhiyah itu nomor satu di bawah ketuhanan, dan tiada karena mengiktikadkan ketuhanan, padahal adalah hatinya tetap dengan tasdik, maka tiadalah dihukumkan atasnya dengan kafir pada batin, hanya dihukumkan atasnya dengan kafir pada zahir jua. Jadi jadi tu kelampaian amun iya tulah sujudnya tuh karena kada membesarkan. Misalnya nih, ini ada berhala di mukanya, lalu inya kayak sujud tuh nah, tapi sujudnya tuh kada karena membesarkan, mungkin disipak, ditendang kawan kala atau dijerungkup. Nah berarti kan inya tuh kayak sujud terjerungkupnya tuh bukan karena membesarkan apa patung berhala, bukan karena meyakini itu Tuhan, karena anu aja misalnya betungging aja misalnya, nah hatinya tetap meyakini Tuhan itu Allah Ta'ala aja, bukan patung ini lain. Nah itu tiada pang dihukumkan atasnya dengan kafir pada batin. Hatinya kada kafir bang, hatinya kada kafir, hanya dihukumkan aja deh atasnya dengan kafir pada zahir jua. Cuman orang memandang ini ada tanda-tanda menyembah berhala. Kenapa? Tandanya inya kayak sujud bagi berhala. Nah orang kan menghukumkan pada zahirnya aja, kada tahu nang di dalam hatinya. Nah jadi inya ini kafir pada zahir jua. Maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu, maka kada berlaku hukum Islam. Artinya inya kafir sudah. Nah kecualinya mengklarifikasi. Nah ngerti lah biar mengklarifikasi, menjelaskan kejadian itu. Artinya buhannya aku jangan dianggap aku kafir lah, aku tadi terjurungkup benar tahu ngerti ya terjurungkup. Lalu aku terseruduk nah di hadapan berhala, jangan dianggap aku kafir lah, aku tadi kada nyembah berhala, kada aku terseruduk benar di situ. Nah kecualinya apa mengklarifikasi, jangan menjelaskan kejadian itu. Oh iya kah ya orang dikira kami ikam tadi justru sujud ke berhala, parak dah kami memunis ikam kafir. Nah kecualinya mengklarifikasi gitu. Amuninya beranai aja. Jadi dikira orang ini sujud ke berhala, jadi orang-orang kampung ini menghukumkan inya ini kafir ya sudah. Tandanya mati kada disembahyangkan. Nah kada disembahyangkan. Jadi perlu jawab leh buhan kampung ini jangan langsung mempones takoni juga. Kula hati tadi ikam jar. Napa aja pina di bawah pohon gatas itu pina kayak betungging-tungging jar. Kayak orang sujud tuh ikam nyembah pohon gatas kan. Bagus sih takoni kayak itu. Amun ieu menyambat, iya aku menyembah pohon gatas kafir juga menyembah pohon gatah, tapi jadinya aku ada nyembah pohon gatah tadi kawan aku tadi tuh apa namanya menjurak anak ke karangga lalu gugur aku memilih itu kan kayak betungging tuh ajar. Nah berarti ada sujud kepada anu ngarannya betungging aja memilih nang apa anak ke karangga di santumpan monjun ya.
Nah, jadi namun kita ya kalau kada usah memponis orang kafir kecuali kita takoni dulu. Jangan buruk sangka bedahulu. Jangan buruk sangka bedahulu. Demikianlah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Tuhfah itu naran kitab nomor 2 di bawah, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Itu naran kitab lah oleh Ibnu Hajar disebutkan. Nakal itu nomor 3 di bawah, artinya mengutip atau menukil. Maksudnya beliau mengutip kitab tersebut daripada kitab Mawaqif, nama kitab juga lah, dan syarahnya. Gitu. Dan kata Mu'tazilah, nih Mu'tazilah nih aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Mu'tazilah nih termasuk aliran yang menyimpang juga lah, gitu nah. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ini lebih mengutamakan akal daripada firman Allah. Jadi misalnya ada firman Allah, hadis Rasulullah yang bertentangan dengan akalnya, kan diterimanya ayat Quran, firman Allah atau hadis Nabi itu enggak ada diterimanya. Ini lebih mengundurkan akal. Dan kata Mu'tazilah bahwasanya hakikat iman itu murakkab, artinya tersusun. Ada cabangnya. Nah, daripada 3 perkara ujar Mu'tazilah nih. Pertama jar ikrar dengan lidah. Jadi ngarannya orang beriman tuh jar. Pertama jar ikrar dengan lidah, lidahnya itu mengucap 2 kalimat syahadat jar. Kedua jadinya tasdik dengan hati, hatinya membenarkan ya dengan ajaran Nabi Muhammad. Ketiga jadinya amal saleh dengan anggota. Artinya sembahyang orangnya, bila orangnya ada sembahyang ada beriman kan. Han bina mirip-mirip ya Allah lawan etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita bicarakan sebelumnya tadi. Ajaran aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah kita nih. Kita kan percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, ya disebut dengan tasdik tadi. Yang kedua kita mengucap 2 kalimat syahadat kelak menandakan kita ini beriman. Yang ketiga kita beramal saleh ya Allah, sembahyang ya Allah. Nah sama aja berarti. Di mana bedanya ya? Nanya. Dan kata mereka itu tuh ya Mu'tazilah adalah. Yang tulisnya misalnya Mu'tazilah, kita bingung mereka itu siapa. Dan kata mereka itu aliran Mu'tazilah, barang siapa ada baginya ikrar, mengucap 2 kalimat syahadat nih, dan tasdik, membenarkan hati akan ajaran Nabi Muhammad deh, dan tiada ia mengerjakan amal saleh tapi kadahkan sembahyang, maka orang itu tiada mukmin alias kafir, ujarnya kaum Mu'tazilah. Karena ketiadaan amal saleh, bang, jadinya kafir. Dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya inilah, karena ketiadaan amal saleh, dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya ikrar dan tasdik. Antara iman. Oh, kayak ini maksudnya. Maka orang itu tiada mukmin, artinya kada beriman lah, kada beriman.
karena ketiadaan amal saleh dan tiada ia jadi kafir. Bukan kayak itu. Tadi kan salah. Kayak Allah tadi salah menjelaskan lah. Allah ulangi lah. Dan kata mereka itu kaum Mu'tazilah, barang siapa ada baginya ikrar, hatinya nih mulutnya mengucap dua kalimat syahadat, dan tasdik, hatinya nih membenarkan dengan ajaran Islam, dan tiada ia mengerjakan amal saleh tapi kadang sembahyang misalnya, maka orang itu tiada mukmin, kada beriman. Nah, karena ketiadaan amal saleh dan tiada jadi kafir, dan orangnya kada kafir juga. Mau dikaima antara tuh baik beiman kada, kafir kada, kan kayak kada jelas tuh. Amun orang Islam kan jelas saja, bila orang tuh kada beiman berarti kafir, bila orang tuh beiman berarti kada kafir, kan jelas saja. Kalau ini kada beiman kada, kafir kada, mau dikaima antaran itu. Nah, dan tiada ia jadi kafir karena ada baginya tadi mengikrar, mengucapkan dua kalimat syahadat dan tasdik, artinya hatinya membenarkan akan ajaran Nabi Muhammad. Jadi bedanya di situlah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kan hatinya membenarkan akan ajaran Islam, mulutnya mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian beramal saleh. Cuman beramal saleh ini aja apa tadi, syarat sempurna iman aja. Seandainya kada beramal saleh toh, beriman orangnya, tipis imannya. Nah, kalau Mu'tazilah nih tadi tiga juga mengucapkan dua kalimat syahadat, hatinya harus percaya dengan ajaran Islam, dan orangnya harus beramal saleh. Bila kada beramal saleh kafir, kada kafir, kada beriman gitu. Nah, kada beriman dan kada juga kafir. Itu bedanya. Modelnya tuh hakikat iman tuh tiga apa, membenarkan ajaran Nabi Muhammad, mengucap dua kalimat syahadat, dan harus sembahyang. Bila kada sembahyang kada beriman nya, tapi kada kafir juga nya. Kenapa? Karena ada dua gini. Kayaknya jadinya kada kafir karena inya mengucapkan kedua kalimat syahadat dan hatinya percaya. Kan bingung itu, kada kafir tapi kada beriman. Kan membingungkan ajaran Mu'tazilah nih. Nah, itu bedanya. Amun kita kan ini bukan hakikat iman nang amal saleh ini, cuma syarat sempurna iman aja. Misalnya kita nih, bila kada sembahyang, orang tuh beriman masih cuma tipis imannya. Tapi kalau Mu'tazilah nih, bila kada sembahyang, kada beriman dan kada kafir juga inya. Kenapa jadi kada kafir? Karena masih ada mengucap dua kalimat syahadat dan hatinya membenarkan akan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kita jangan bina hakun mau pati ajaran bina kada tapi jelas nih toh, nang jelas-jelas saja. Jelas apa? Bila kada beriman kafir toh, bila beriman kada kafir toh. Nah, itu buahnya ini kada kafir dan kada beriman. Apa itu? Nah, kada jelas statusnya. Nah, halaman 11. Demikianlah i'tiqad Mu'tazilah. Kayak itu Bang Jesiden. Bubuhan Mu'tazilah itu aliran sesat tuh. Disebutkan tuh artinya ditetapkan. Maksudnya orang Mu'tazilah menetapkan oleh mereka itu wasitah. Wasitah itu apa aja nomor 2 di bawah. Wasitah artinya perantaraan. Maksudnya ada perantara antara iman dan kafir. Ya terima antara tadi. Beiman kada, kafir kada. Kada beiman kada, kada kafir kada juga. Nah itu ada wasitah tadi, perantara antara iman dan kafir. Maka qaul ini batil. Pendapat bubuhan Mu'tazilah ini batil betul-betul, salah pendapat kayak ini. Nang ujungnya kayak apa? Bila orang tuh beriman berarti kada kafir tak? Bila orang tuh kafir berarti kada beriman tak? Jelas saja kalau kita nginin apa?
kada beriman dan kada kafir aja, aneh juga. Nah, maka oleh karena itu Jasiden, maka kaul ini batil. Janganlah diperpegangi akan dia. Jangan kita ngikuti aliran sesat Mu'tazilah ini jadi tukang payah. Nah, kita nang jelas-jelas ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mungkin itu saja. Mungkin mau pian mikirakan nyolong gina. Udah paham aja dah. Ya Allah Ta'ala jenang memahamakan lain ulun kadang menyampaikan aja al-fahmu minallah, paham itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan agar selamat dunia wal akhirah.